Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan ini, saya Amanda akan menyampaikan kabar Islam hari ini tentang orang-orang atau golongan manusia yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Selamat menyimak. Orang-orang atau golongan manusia yang mendapatkan doa dari para malaikat berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya, malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya, seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Hadis riwayat Muslim. Kedua, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah dosa si fulan, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Ketiga, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dalam kitab Sahih Muslim nomor 469. Keempat, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersolawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit sholawat atau memperbanyaknya. Syahilul Jami jilid 1 halaman 174, hadis nomor 5620. Kelima, orang yang sholat berjamaah di shaf paling depan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Huzaimah. Keenam, orang yang menyambung shaf sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah. Ketujuh, orang yang sholat berjamaah di waktu subuh dan asar. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, para malaikat yang menyertai hamba di malam hari dan malaikat yang menyertai hamba di siang hari berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar. Maka mereka berkumpul pada waktu sholat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari naik ke langit, dan malaikat yang bertugas pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami mendatangi mereka, sedangkan mereka sedang melakukan sholat dan kami tinggalkan mereka. Sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kedelapan,
orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat bersolawat atau memintakan ampunan untuknya hingga ia berada di sore hari. Jika ia menjenguknya di sore hari, 70.000 malaikat bersolawat untuknya hingga ia berada di pagi hari. Dan ia kelak memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi. Kesembilan, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang di masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ke-10, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Musnad nomor 8106. Ke-11, orang-orang yang berinfak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari halaman 1442 dan Sahih Muslim nomor 1010. Ke-12, orang yang sedang makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa atau sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Ke-13, seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Ke-14, orang yang mendoakan saudaranya atau tanpa sepengetahuan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin. Dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda, Sahih Muslim nomor 2733. Demikianlah telah saya sampaikan kabar Islam hari ini. Semoga kita semua termasuk salah satu orang atau golongan yang mendapatkan doa dari para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.